ekonomi hijau ya. Baik, kami menerima mandat tentang apa ini ya, tentang penelaah hijau, dan terima kasih sekali buat dari Serta ini. Waktunya agak lama Pak, jadi saya dapatnya satu minggu gitu. Ini memberikan kami cukup waktu, kemudian nanti bisa sedikit melakukan evaluasi dan sebagainya. Sudah tertulis nanti untuk bahan pansus dan sebagainya. Mungkin yang pertama kami yang PPT-nya dulu Pak. Baik, ini yang PPT ya. Jadi pertama kita masuk ke poin pertama Pak. Jadi untuk kami untuk gagasan tentang penyusunan naskah akademik dalam pada ekonomi hijau ini bersifat sangat inovatif sebenarnya. Dan apalagi kalau misalnya kita melihat pada fenomena di internasional saja sekarang ini lagi galak-galaknya untuk apa itu kemudian mensosialisasikan SDG sampai ke RPJMD, dan kita juga harus mengaku apa itu muatan-muatan materi yang ada di situ. Dan sebenarnya ekonomi hijau ini kalau kita melihat memang apa itu aspirasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan sampai saat ini. Jadi yang pertama yang saya sampaikan, jadi atas pertimbangan tentang inovasi dan juga kebutuhan, dan sebenarnya kalau di mana memang karena banyak sektor yang ternampung di dalamnya, sebenarnya terhitung agak telat juga untuk merekomendasikan satu NA yang hijau, tetapi terus terang pada beberapa daerah belum ada saat ini, sehingga ini kita masih harus banyak menggali standar teknis seperti apa itu. Jadi itu pertama ini kami sudah simpulkan bahwa raperda ini sangat layak dan memang selanjutnya untuk dilanjutkan dalam bentuk pansus nantinya. Hanya memang ada beberapa hal yang perlu kita sempurnakan, kita perbaiki sesuai standarnya di bawah pekerjaan juga gitu. Jadi yang kedua mungkin saya sampaikan bahwa penolakan ide di dalam era raperda ini masih banyak yang belum tersinkronisasi dalam pengertian seharusnya apa yang ada di NA sama raperda ini satu persepsi. Jadi saling melengkapi, kemudian saya memperjelas apa yang ada di dalam konten. Kita akan sampaikan sambil jalan ya. Jadi mohon disampaikan juga ada apa itu raperdanya itu, raperdanya juga ya. Nah ini raperdanya nih. Jadi kalau kita melihat sebenarnya dari awal, coba di scroll ke bawah Pak, dari awal itu sebenarnya cara untuk menggiring opini publik itu bagus. Jadi mulai dari pertama dari secara makro dulu ya, menimbang sampai ke apa itu asas ruang lingkup dan sebagainya, ini sudah sampai ke kalau kita melihat asas yaitu sampai ke ruang lingkup, kemudian sektor-sektor yang terkait, kemudian kebijakan yang dimana sebenarnya sudah merupakan satu ekspektasi yang begitu tinggi, sebenarnya seperti itu. Nah cuma ketika kita ini sampai yang ini kan strategi deh, dan ini nanti mohon ini strategi juga ini yang tadi saya masukkan bahwa tidak ada sinkronisasi karena ini tidak ada penjelasan di naskah akademik. Kalau muncul ada poin A itu apa, B apa dan sebagainya. Background dari ini itu masih kelihatan kabur gitu, apalagi di dalam pasal 13 itu dinyatakan nanti penerapannya itu ada di rencana aksi, kemudian ada lagi nanti masih diatur lagi dengan peraturan gubernur. Sementara kan tidak salah sebenarnya kalau sekarang kan penerapannya berbeda ya Pak, tapi alangkah jadi naik kalau nanti pada saat pansus itu tidak ada draftnya aja seperti apa gitu. Sebagai contoh kan begini, apa terus kan saya sendiri jadi bingung seandainya ini kan selain di sini kadang-kadang kan saya dimintai bantuan untuk jadi sosialisasi raperda atau pemerda dan sebagainya. Ini kalau misalnya ditetapkan nantinya sosialisasi itu mau bagaimana? Pasti masyarakat itu akan semakin bertanya implementasinya di mana dan sebagainya.
Nah, kalau misalnya ini memang belum ada masuk rencana aksi maupun rapat belum ada draftnya, ada baiknya dari penjelasan tadi yang poin A sampai B strategi itu masuk semua di naskah akademik. Nah, itu seperti kebijakan nantinya untuk menjadi rapat itu. Jadi orang kalau bingung terhadap rapatnya, maka dia akan buka naskah akademiknya, itu akan lebih sinkron, saya pikir untuk seperti itu. Itu yang saya maksud. Jadi beberapa hal memang belum masuk ke belum sinkron antara NA sama rapatnya itu. Nah, mungkin kalau dari rapatnya ini belum perlu sedikit demi sedikit mungkin bisa naik ke yang pertama lagi, Pak, yang dari awal ya, halaman pertama. Nah, misalnya satu persatu ini kan kami bikin telaah dan ada sudah kami katakan tadi kembali misalnya tentang konsideran menimbang gitu ya. Konsideran menimbang sudah ditentukan sebenarnya bahwa menimbang pertama itu adalah tentang landasan filosofis, kedua sosiologis, yang ketiga itu artinya juridis. Ini malah belum kelihatan juridisnya, nanti maupun nanti diperbaiki. Kemudian juga bawahnya lagi yang terutama konsideran mengingat ini agak ragu saya. Jadi pokoknya dalam melihat di dasar hukumnya itu kan ada pasal ini, oke, saya kita oke, yang nomor 2 kita oke, yang nomor 3 ini kalau ada undang-undang keistimewaan ini saya agak ragu juga, karena di dalam naskah akademik kalau dibuka di naskah akademiknya itu di halaman berapa ya, halaman tidak menyebutkan tingkat kepentingan itu kaitannya dengan ekonomi hijau itu apa ya. Jadi sekedar ini aja bahwa di dalam konsideran mengingat ini ada 2 hal yang diatur seharusnya. Ini berdasarkan lampiran 2 Undang-Undang 12 2011 ya. Bahwa yang pertama adalah dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu seperti tadi itu kayak Undang-Undang 350 dan sebagainya itu oke. Yang kedua adalah peraturan perundang yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Jadi ada tidak peraturan di atasnya memerintahkan pembentukan perda ekonomi hijau. Kalau tidak ada ya sudah tidak bisa disambungkan di dalam rapordanya. Tetapi semua peraturan di atasnya yang terkait dengan ekonomi hijau harus tercantum di dalam evaluasi perundang-undangnya di dalam naskah akademik. Jadi cuma dia tidak harus tampil di rapordanya. Teknis itu sebenarnya sudah saya lakukan di dalam undang-undang 12 2017 baik di lampiran 1 maupun di lampiran 2 yaitu mungkin hal semacam itu sudah kami sampaikan juga. Terus terutama sama yang di naskah akademik, kalau di naskah akademiknya ada beberapa pembahasan itu yang masih kurang efektif, kemudian identifikasi masalah juga masih kalimat tanya itu juga itu nanti mohon dibetulkan. Nah ini identifikasi masalah itu kan masih banyak. Tapi saya ketawa Pak, saya seperti ini ya, ada masalah ini. Kemudian permasalahan utama adalah kemudian dari masalahnya yang dapat ditanya adalah lanjutnya lagi bawahnya lagi itu berapa sampai mau lanjut terus. Kemudian ini kan ada masalah utama akhir-akhir dan sebagainya. Ini kan tidak efektif. Jadi misalnya atasnya tadi Pak. Nah hal semacam ini semua sudah tahu sebabnya tentang identifikasi masalah, jadi tidak perlu lagi kita mengulang permasalahannya utama adalah ini, masalah akhir-akhir ini dan sebagainya. Langsung aja, ini misalnya poin 6 adalah misalnya tentang kemiskinan, kalau 7 terus itu diuraikan, kalau 7 tentang misalnya tentang apa itu ketimpangan ya seperti apa dan sebagainya. Kembali lagi Pak coba. Nah terus yang misalnya jadi masalah terus lanjut. Nah ini masih rumusannya ada 4 pokok masalah. Ini harusnya diuraikan, tidak kemudian berupa kalimat tanya. Nanti moga disesuaikan saja. Terus beberapa hal juga ada yang terkesan PHP itu di jangkauan pengaturan itu ada langsung tentang penjelasan dan sebagainya. Sementara di rapordanya ini nggak ada penjelasannya. Benar. Seharusnya seperti apa yang ada di dalam penjelasan itu termuat di dalam tampilan 2 Undang-Undang 12 2011 itu. Jadi nanti bisa seperti asas itu jangan di penjelasan. Yang kami terima tidak ada.
Atau itu yang terakhir ya, Mbak. Pembelasan itu, pembelasannya itu. Saya nggak ada, nanti mau buat di sinkronisasi. Dan satu aspek penutup ini sepertinya tidak perlu ya dinaskahkan dulu, ada namanya perusahaan. Nanti mau nanti akan lebih formal gitu untuk nanti ke depan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan Mbak Bunda, dan terima kasih sekali. Mungkin beberapa hal secara digital ada di dalam materi yang kami aturkan. Nanti silakan untuk kemudian